الخلق من عدم ثم صلاة على المختار في القدم آمين تذكر جيران بذي سلمي مجاجد دم أنجرى ممك لتم بدمي أمهبت الريح من تلقى كدمة وأومض البرق في ظلماء من إدمي فما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي مولا لوسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Babu adai zakatil mali. Utawi iki iku bab martelaaken nekani zakate bondo. Bab menerangkan membayar zakat harta benda. Yajibu wajib opo ada'u zakatil mali fauron kelawan saknalika. Ida tamakkana ing dalem nalikane kongang sapa malik bihuduri malin kelawan nekaaken bondo. Membayar zakat harta benda itu sifatnya seketika. Artinya tidak boleh ditunda-tunda jika memang pemiliknya bisa menghadirkan harta itu. Wa akhidin lan wong kang ngalap zakat, wa tangkiyatin lan bersihaken, wa tangkiyatin lan bersihaken. Di harta benda itu kalau berupa misalnya biji-bijian, kulitnya harus sudah dibersihkan. Kalau itu barang tambang, maka juga harus sudah dipisahkan dengan campurannya. Wa khulu malikin lan sepine wong kang miliki min muhimin saking perkara kang penting. Kemudian pemilik harta benda itu, harta benda yang dizakati itu tidak sedang menghadapi sesuatu yang penting, baik bersifat agama ataupun duniawi. Apa misalnya pada saat itu dia wajib mengeluarkan zakat, tapi ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan oleh pemilik harta itu. Kalau sifatnya diniin agama, yang terkait dengan agama, misalnya sholat, saat itu masuk waktu sholat, maka sholat boleh, maka apa? Zakat boleh ditunda sebentar, ditinggal melakukan sholat terlebih dahulu. Atau yang berhubungan dengan sifatnya duniawi, misalnya dari tadi belum makan, lapar sekali, maka makan dulu. Boleh menunda itu sifatnya kalau ada hal-hal yang lebih penting. Wa bi qudratin lan kuwasa ala ghaibin ing atase bondo kang ghaib. Bondo ghaib itu artinya harta yang tidak sedang di tempat. Misalnya harta bendamu itu di luar kota, qarin kang tetep, au halin utawa jatuh tempo, au halin utawa jatuh tempo. Wa bi zawali hajri falasin lan ilange den cegah sifat den cegah tasarrufe wong kang bangkrut, lan ilange sifat den cegah tasarrufe wong kang bangkrut. Wa taqarrarat lan tetep apa ujratun ongkos, kubidat kang den tampani apa ujrah, kubidat kang den tampani apa ujrah. Misalnya begini, kamu menyewakan apartemen atau rumah lah kalau bahasa kampung, atau sawah, atau atau satu bidang tanah.
itu misalnya disewa 10 tahun. Disewa 10 tahun, dibayar di depan. Ya, dibayarnya di depan. Yang sudah kamu terima, sudah ada penyerahan dan sudah kamu terima. Dan masing-masing dari 10 tahun itu sudah mencapai 1 nisab. Jadi misalnya kalau sekarang dibuat gampang ya, 7.500.000 itu sudah 1 nisab. Kamu menyewakan apartemen itu per tahunnya 10 juta. Berarti kan sudah 1 nisab lebih. Nah, ini boleh apa? Boleh kamu apa? Boleh kamu bayarkan. Boleh kamu bayarkan. Zakatnya di setiap tahun. Nah, setiap tahun, jadi tidak harus 10 tahun itu zakatnya dibayar di depan semua. Kenapa begitu? Alasannya karena ujrah atau ongkos sewa yang sudah diterima itu rentan hilang atau rusak. Rentan hilang atau rusak itu baik dari sisi pemanfaatan apartemen yang disewa atau uang itu sendiri yang potensi kerusakannya tinggi. Misalnya begini, sudah deal 10 tahun dikontrak. Ternyata ada bencana alam dan roboh itu. Apa namanya? Apartemennya itu yang disewakan itu roboh. Ini kan ada rentan untuk mengembalikan apa? Ujrah yang sudah diterima tadi. Makanya di sini dipertegas taqarrarat ujratun kubitat. Jadi ongkos sewa yang sudah diterima itu tidak wajib dizakati kecuali tahun sesuai dengan tahunnya masing-masing. Jadi kalau lewat 1 tahun pertama itu yang dizakati tahun pertama. Masuk kedua, habislah yang kedua dizakati yang kedua. Begitu seterusnya. Wa bi zawali hajri falasin la sodakun ora mas kawin. Ora mas kawin. Ora mas kawin. Mas kawin itu kok gak masuk seperti aturan Pak. Aturan apa tadi? Apartemen. Ongkos sewa. Karena kalau mas kawin itu bukan transaksi sewa menyewa. Kalau sewa menyewa nah saya sewa kamu selama 1 tahun, nanti berapa biayanya. Itu sewa menyewa. Harus dikembalikan kepada pemilik asli. Tapi kalau apa namanya? Mas kawin itu juga bukan jual beli, juga bukan sewa. Jadi punya aturan sendiri, sehingga tidak boleh disamakan dengan sewa menyewa. Misalnya mas kawinnya itu 1 miliar, wajib dizakati gak Pak? Wajib. Wajib dizakati. Meskipun misalnya nanti suaminya atau istrinya meninggal dunia. Belum tak pakai blas Pak, belum malam pertama kok sudah meninggal. Oh ya, bejomu. Apa artinya? Ya memang begitu aturannya Pak. Mas kawin itu ndak dihitung akad transaksi sewa menyewa, tidak. Dan juga bukan transaksi jual beli. Jadi kalau istrinya mati sebelum dukul atau sebelum kumpul, ya bejone awak. Lah kalau ini dianggap sewa menyewa kan harus dikembalikan sodak atau mas kawinnya. Dan ini dalam kasus ini tidak. Kenapa harus dikembalikan kalau dianggap sewa menyewa? Karena belum dimanfaatkan. Kalau barang sewa menyewa itu kan belum dimanfaatkan dan tidak jadi dimanfaatkan, maka apa? Mengembalikan ujroh. Ini aturannya begitu.
watali falan rusak apa almalu bondo dhamina mongko nempuhi sapa malik fa in akhara lamun ngakhiraken sapa wong utawa malik watali falan rusak apa almalu bondo dhamina mongko nempuhi sapa malik. Tadi kan diterangkan bahwa membayar zakat mal itu sifatnya seketika. Kalau andai kata dia tunda pembayarannya itu dan kemudian ternyata barang itu rusak, maka dia dianggap berhutang. Mengijoli, kok mengijoli apa? Menempui, mengganti. Meskipun barang yang dizakati itu sudah rusak. Kenapa begitu? Karena dia melakukan penundaan pembayaran zakatnya. Walahulan iku tetep kedue malik ada uha utawi nekani zakat. Li mustahiqiha maring wong kang ngahaki zakat. Bagi pemilik harta itu boleh langsung memberikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Atau kalau tidak begitu illa intolaba kejaba lamun nompreh ha ing zakat sapa imamun imam an dohirin saking kang dohir bondo kang dohir wali imamin lan iku tetep kedue imam wali imamin lan iku tetep kedue imam wahwa utawi ada zakat binafsihi. Iki mana Pak kok binafsihi? Itu tadi ada kata-kata ada uha limustahiqiha. Wahwa utawi ada uha limustahiqiha, ada uhu limustahiqiha iku afdalu luweh utama. Iku apa? Iku afdalu luweh utama. Ada yang kurang ya. Wa huwa utawi ada iku afdalu luweh utama. Ingkana lamun ana sapa imam iku adilan. Piye tak baleni, saya ulang ya. Walahu lan maringaken maring wali imamin lan maringaken maring imam ngono. Yang pertama tadi kan pemilik harta itu memberikannya langsung kepada orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua boleh saja memberikannya kepada imam. Dan memberikan kepada imam itu iku adalah lebih baik. Dengan catatan ingkana lamun ono sopo imam iku adilan kang adil. Kalau imamnya fasik Pak, maka lebih baik dibayarkan sendiri. Watajibulan wajib opo niatun niat. Kenapa kok yang lebih utama memberikannya kepada imam? Karena yang lebih tahu kondisi masyarakat, siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak menerima zakat adalah seorang imam. Karena kalau imam itu pertimbangannya banyak, tidak hanya pertimbangan 1-2. Nah kalau kita kadang-kadang kan pertimbangannya apa? Pertimbangan ya hitung-hitung tetangga saya, hitung-hitung saya tidak pernah memberi apa-apa. Loh, ini pertimbangannya itu kalau kita. Tapi kalau imam itu bisa jadi apa? Pertimbangannya lebih luas daripada itu. Watajibulan wajib apa niatun niat. Kemudian ketika membayar zakat itu diwajibkan niat. Bagaimana niatnya? Kahadza kaya utawi iki mal. Iku zakatun zakat. Au fardu shadaqatin utawa shadaqah fardu. Ini adalah zakat saya. Ini adalah shadaqah fardu saya. Shadaqah fardu itu maknanya zakat. Wala shadaqatu mali wala shadaqatun
lan ora nyukupi apa lafat shadaqatun maliyun. Wala shadaqatun lan ora cukup apa lafat shadaqatun maliyun kang bangsa bondo. Li'annaha krana sak temene shadaqatun maliyun. Oh, gak ono ngono ne. Wala shadaqatun maliyun li'annaha iku takunu ono apa sedekah maliyun iku nafilatan sedekah sunnah. Tidak cukup kalau kamu redaksikan ini adalah sedekah harta. Kenapa? Karena kalau kamu redaksikan dengan ini adalah sedekah harta, maka ikut termasuk dalam kategori sedekah sunnah. Wala yajibu lan ora wajib apa takyinu malin nentokaken bondo. Ketika kita mengeluarkan zakat harta benda itu dan kemudian melakukan niat, tidak disyaratkan harus menentukan harta mana. Misalnya saya keluarkan ini adalah zakat mal saya, zakat harta saya yang di sini. Itu namanya mentakyin, ya. Tidak disyaratkan, tidak wajib mentakyin itu. Kalau sesuatu tidak disyaratkan mentakyin dan kemudian kamu mentakyin, kamu menentukannya dan ternyata salah, maka kesalahan itu berpengaruh. Artinya berpengaruh apa? Tidak boleh dialihkan untuk harta yang lain. Misalnya, saya tadi niat ini adalah zakat untuk harta saya yang di Lamongan. Dan ternyata harta saya yang di Lamongan sudah hancur, rusak. Tidak boleh kemudian saya alihkan untuk zakatnya harta saya yang ada di Jombang. Karena kenapa Pak? Karena sudah ditakyin. An ghairihi sangking liyane malun muayyanun. Atau kamu beri makna yang lebih lugas itu atas nama malun muayyanun. Malun muayyanun. Wa talzamulan wajib apa niat alwaliya ing wali an mahjurihi saking wong kang den cegah tasarufe wali. Saking wong kang den cegah tasarufe wali. Apa? Misalnya orang tua yang memiliki anak yang sudah besar tapi nyuwun sewu, mohon maaf. Misalnya dia safih. Safih itu orang-orang yang tasarufnya dibekukan. Nah, maksudnya an mahjurihi itu begitu. Bagi orang tua itu wajib melakukan niat, meniatkan zakatnya anaknya yang tasarufnya dicegah. Jadi bukan walinya yang dicegah tasarufnya, tapi anaknya. Wa takfilan nyukupi apa niat inda azliha ing dalem nalikane nyomot jukuk ngalap zakat. Wa ba'dahalan ing dalem sause azliha. Artinya niat itu cukup apabila kamu lakukan pada saat mengambil bagian dari zakat itu, atau setelah mengambil zakat itu, atau pada saat kamu menyerahkannya. Wa inda daf'iha utawa ing dalem nalikane masrahaken zakat li imamin maring imam aw wakilin utawa wakil. Jadi kamu boleh niat sejak dari kamu ngambil bagian zakat itu, atau setelahnya, atau pada saat kamu menyerahkan pada penerima, atau saat menyerahkan kepada imam atau amil. Illa walahulan iku tetap kedue malik ayu wakilau tayen to makilaken sapa malik fiha ing dalem niat. Wala takfilan ora nyukupi apa niatu imamin niati imam bila idinin kelawan tanpa idin illa an mumtaniin kejaba saking wong kang nyegah bayar zakat.
Jadi niat itu harus diniati oleh pemiliknya. Apabila seorang imam melakukan niat mengeluarkan zakat dari orang itu tanpa seizinnya, maka tidak dianggap cukup. Kecuali kalau imam itu niat mengeluarkan zakat dari orang yang tidak mau membayar zakat. Mumtani itu tidak mau membayar zakat, tidak mau, saya tidak mau bayar zakat. Dalam aturan Islam itu kan kalau orang tidak mau bayar zakat itu kan dipaksa, ditarik paksa. Dan ketika ditarik paksa itu, disinilah imam boleh melakukan niat sebagai ganti niatnya orang yang tidak mau membayar zakat. Kenapa Pak kok tidak minta izin? Loh, tentu dia tidak akan memberi izin, wong dari awal dia sudah tidak mau bayar zakat toh. Makanya tidak dibutuhkan izinnya, dan kemudian niatnya imam itu dianggap cukup. Wa talzamulan wajib apa niathu ing imam, bahkan imam yang menarik paksa zakat itu harus niat. Harus niat. Titik. Babu takjili zakati utawi iki iku bab mertelaaken nyepetaken zakat, mengeluarkan sebelum waktunya itu. Sah apa takjiluha nyepetaken zakat li amin kedue taun fima ing dalem perkara in aqada kang dadi apa hauluhu taune ma, apa hauluhu taune ma wa li fitratin lan sah apa nyepetaken krana arai zakat fitrah dicepetaken fi ramadhana ing dalem wulan Ramadan, ing dalem bulan Ramadan. La linabitin orang nyepetaken bondo kang bangsa cecukulan, bondo kang bangsa cecukulan, misalnya padi, jagung, gandum, qabla wujubiha ing dalem sadurunge wajibe apa? Wajibe zakat. Wahwa kapan tidak boleh mempercepat membayar zakat yang harta bendanya itu dalam bentuk tanaman, padi, gandum, jagung dan lain sebagainya, sebelum waktu wajibnya membayar zakat. Kapan waktu wajibnya membayar zakat, Pak? Kalau sudah dipanen. Kapan waktu manen? Wahwa budu wisolah. Budu wisolah itu gampangane ngomong, lek jambu ya wis mateng, lek pari ya wis atos, wis kena dipepe dan lain sebagainya. Titik. Wasyurita lan den syarataken apa kaunul maliki onone wong kang miliki, wal mustahiqi lan wong kang ngehaki iku ahlan ahli. Orang disyaratkan orang yang membayar zakat atau pemilik harta dan orang yang menerima zakat adalah sama-sama ahli. Ahli itu apa maksudnya? Ya memenuhi persyaratan membayar dan menerima zakat. Misalnya harus Islam, harus macam-macam. Jadi kalau tidak Islam tidak memenuhi. Jadi gak boleh kalau zakat itu karena fardu tidak boleh diberikan kepada selain muslim. Beda lagi kalau hewan korban. Korban yang biasa bukan yang nadar. Itu boleh kamu berikan kepada tetangga sebagian daging kepada non muslim, boleh. Tapi kalau korbannya adalah nadar menjadi tidak boleh. Kenapa? Karena itu ibadah fardu. Sama dengan ini. Kalau sedekah sunnah boleh ke siapapun kamu berikan, tapi kalau zakat yang fardu ini tidak boleh. Wala yadhuru lan ora waktu wujubiha ing dalem waktu wajib zakat.
Waktu wujubiha ing dalem waktune wajib zakat. Wala yadurulan orang bahayani apa ghinahu semugie mustahik biha kelawan zakat. Artinya apa? Wala yaduru aghinahu biha. Andai kata kita mau membayar zakat kepada seseorang yang kondisinya memang boleh menerima zakat, tapi ternyata kemudian orang itu diberi zakat itu tidak mau. Mohon maaf saya tidak menerima. Itu namanya tidak membutuhkan harta benda dari zakat kita itu. Artinya dia menolak, tidak mau. Meskipun tidak mau, misalnya kita paksa, wis syukur angger dideleh, itu zakat kita tetap sah. Karena apa? Karena secara syar'i dia pantas boleh menerima zakat. Adapun dia tidak mau entah karena gengsi atau karena qanaah atau karena yang lain, itu tidak menjadi urusan kita. Wa idza lam yajuz lan ing dalem nalikane lam wa idza lam yujzi lan ing dalem nalikane ora nyukupi apa al muajjalu barang kang den cepetaken. Istaradda mongko njabel sapa malik ing muajjal. Istaradda mongko njabel sapa mau malik ing muajjal. Au badalahu utawa gantine muajjal. Begini misalnya ya. Awal bulan Ramadan kamu sudah bayar zakat. Untuk anak, untuk istri, untuk orang tua yang menjadi tanggunganmu dan lain sebagainya. Satu rumah 10 orang. Ternyata tanggal 25 Ramadan ibumu sedo. Berarti kan ada satu porsi zakat yang sudah kamu berikan di awal bulan Ramadan yang tidak jadi untuk bayar. Nah, secara kitab di sini boleh kamu meminta kembali, ibu saya meninggal dunia tidak jadi zakat. Kembalikan, tolong kembalikan yang satu porsi untuk ibu saya itu. Iku lek mentolo sampean. Wong beras mung 2,5 kilo mbok jatah. Ya dihalalno ya beres. Dihalalno beres. Nah kalau sudah dimakan Pak oleh yang menerima, kamu boleh minta badalahu sebagai gantinya beras itu uang. Nah kalau tidak punya Pak, nah, kalau tidak punya saya ikhlaskan saja. Itu risiko istijal. Wal ibratu taikang den wilang-wilang iku bikimati waktu qabdin ing dalem kelawan aji kertone ing dalem waktune nampani. Yang dijadikan ganti rugi sebagai ganti barang itu apa? Ya uang, misalnya setahun yang lalu uang itu beras itu 1 kilo 10.000. Nah, sekarang 20.000, maka menggantikannya itu sesuai dengan harga beras pada saat dia menerima. Tetap 10.000, enggak boleh kamu sekarang minta sekarang 20.000, enggak boleh. Yang dijadikan patokan adalah qimati waktu qabdin. Bila ziyadatin kelawan tanpa tambahan, mumfasilatin kang pisah. Bila ziyadatin mumfasilatin itu artinya misalnya kamu membayar zakat berupa kambing dan kemudian setahun kemudian beranak, itu namanya ziyadah mumfasilah. Kalau ziyadah mumfasilah yang boleh diambil apa? Ya induknya saja. Wala arsi naqsi sifatin lan ora lan tanpa nambeli kekurangannya sifat. Misalnya tambah gemuk utawa tambah berpenyakitan, itu ndak harus ganti rugi. Hadasa kang anyar teko apa ziyadah mumfasilah wa naqsi sifatin. Wa naqsi sifatin
qabla sababir raddi ing dalem sadurunge sebabe balekaken. Ina lima lamun ngerti sapa wong, ina lima lamun ora ngerti sapa wong, lamun ngerti sapa wong, in alima piye insyaallah in alima lamun weruh sapa qabidun wong kang nampani weruh bita'jili kelawan zakat kang den cepetaken. Itu pun dengan syarat kalau yang menerima zakat itu ngerti bahwa zakat yang sedang dibayar itu adalah zakat yang dipercepat. Kalau ngerti itu berarti dia sudah ngerti kalau andai kata nanti tidak jadi membayar zakat saya harus mengganti. Ya kalau saya yang terima ya wis delen kono dhisik gak tak utek. Engko lek wis jelas 1 tahun sudah lewat masa waktu wajibnya itu sudah lewat, maka itu sudah positif membayar zakat. Baru kita eksekusi. Nah kalau belum tahu-tahu kemudian tidak jadi zakatnya karena yang dizakati meninggal atau bagaimana, harta yang dizakati rusak dan bagaimana. Betajili wa khulli falanten sumpah sapa qabidun wong kang nampani fi musbatin ing dalem bondo perkara kang den tetepaken fi musbatis tirdadin ing dalem perkara kang den tetepaken amrih jabel artinya apa? Kalau dia bersengketa dengan yang memiliki harta benda, maka yang wajib disumpah adalah orang yang menerima. Sumpah wallahi saya tidak menerima. Misalnya begitu. Wallahi saya menerima. Wes. Wa zakatu utawi zakat. Iku ta'alaku kumantung apa zakat bil mali kelawan pondo. Ta'alluqa syirkatin kelawan koyok kumantunge syirkah. Artinya apa? Tidak boleh dibagi, tidak dapat dibagi. Walau ba'alamuna atul sapa wong hu ing mal au ba'dahu utawa sebagiane mal qabla ikhrajiha ing dalam sadurunge ngentokaken zakat batala mongko batal apa bek fi qadriha ing dalam kadare zakat. Andai kata barang yang harus dizakati itu dijual sebelum dikeluarkan zakatnya, maka jual belinya tidak sah pada barang yang harus dikeluarkan. Atau dengan bahasa lain begini, andai kata barang yang harus dizakati itu dijual sebelum zakatnya dikeluarkan, maka maka jual belinya sah kecuali harta yang harus dikeluarkan untuk zakat. Misalnya 1 ton yang harus dikeluarkan zakatnya 1 kintal. Ternyata 1 ton itu kamu keluarkan semua, maka yang lain sah 9 kintal. Berapa kintal berarti? 1 ton lah 10 kintal lah. 9 kintal sah, yang 1 kintal tidak sah. Kenapa? Karena itu harus digunakan membayar zakat. Fi lamala tijaratin ora adol ing bondo danggangan bila muhabatin kelawan tanpa kemurahan. Nih tilek apane sampean sugih, aturan-aturan zakat mal seperti ini. Aturannya dikeluarkan sekian-sekian ya harus dikeluarkan. Nah, sudah habis bab zakat. Muga-muga kabeh sugih ben iso mbayar zakat. Belajar zakat itu berarti siap sugih. Kitabus shaumi yajibu shaumu Ramadan wallahu a'lam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim
wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.